Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai turunan fungsi ya. Oke, apa sih aturan rantai itu ya? Misalkan suatu fungsi y, misalkan fungsi y itu adalah f dalam kurung ux ya. Nah, maka turunan pertamanya, turunan itu bisa kita sebut juga dy per dx. Jadi kalau misalkan ada soal, tentukan dy per dx dari suatu fungsi. Nah, itu berarti menanyakan turunan ya. Nah, dy per dx, jadi y aksen itu sama dengan dy per dx ya. dy per du ya, dikali du per dx. Oke, jadi turunan dari y dikali turunan dari u ya. Apa sih? Yang mana y sama u itu? Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih paham ya. Contoh, misal tentukan turunan dari fungsi y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 1 dipangkatkan 5. Nah, biasanya aturan berantai itu kalau fungsinya itu bentuk seperti ini ya, ada pangkatnya, suatu fungsi dipangkatkan. Nah, biasanya kita kalau misalkan bertemu dengan soal seperti ini, kita menggunakan aturan berantai atau aturan rantai turunan fungsi ya. Nah, karena kita ini adalah turunan itu dy per du dikali du per dx ya, berarti kita umpamakan dulu nih. Karena y-nya itu 4x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 ya. Misalkan kita misalkan dulu UI adalah 4x tambah 4x kuadrat tambah 1. Nah, yang di dalam ini kita sebut U misalkan ya. Oke, berarti bentuk lainnya adalah U pangkat 5 ya, karena 4x kuadrat tambah 1 ini kita umpamakan sebagai U ya. Maka turunan dari U adalah kan dy per du ya. Nah, maka turunannya berapa? Seperti biasa kita turunkan 5u pangkat 4 seperti ini ya. Nah, sekarang yang ini dy ya, turunan dari y, dy per du, berarti turunan dari y itu adalah 5x pangkat 5u pangkat 4, maaf, 5u pangkat 4 ya. Sekarang u-nya adalah 4x kuadrat ditambah 1. Maka du per dx ya, du per dx berarti turunan dari u berapa? 8x ya, seperti biasa 2 kali 8 8, pangkatnya kurangi 1. Nah, ini dy per du nya, ini du per dx nya ya. Nah, karena rumus turunan itu adalah dy per dx ya, ini turunan sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Maka kita kalikan. Yang mana yang kita kalikan? 5u pangkat 4 dikali 8x ya. Ini kan ini ya. Ini dikali ini. Nah, u-nya kita ganti atau kita rubah menjadi bentuk semula yang ini. Ya, u-nya kita rubah menjadi bentuk semula. Maka 5 dalam kurung u-nya adalah 4x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 ya, kan ini 5u pangkat 4 dikali 8x. Nah, kita bisa pindahkan 8-nya ke depan, jadi 8x kali 5 ya, berarti 40x dalam kurung 4x kuadrat ditambah 1 pangkat 4. Nah, ini adalah isinya untuk soal dari 4x kuadrat ditambah 1 pangkat 5. Nah, ya, cara cepatnya. Oke, kita membuat cara cepatnya nih. Seperti biasa, kita ingat lagi rumus turunan ya. Rumus turunan itu kan f aksen x a dikali x ya. A dikali n. Kalau misalkan kalau fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunan pertama dari fx adalah a dikali n x pangkat n min 1. Ini kan, ini adalah konsep awal turunan ya. Maka kalau misalkan 4x pangkat 2 ditambah 1
pangkatkan 5, yang ini ya, soal yang ini. Nah, coba kita gunakan rumus konsep yang ini. Pangkatnya dikali dengan koefisien. Koefisiennya berarti 1 kan? Berarti koefisien dikali pangkat 1 dikali 5. Nah, ini fungsinya dikurangi, fungsi pangkat dari fungsinya itu dikurangi 1. Berarti tulis lagi fungsinya tambah 1, pangkatnya dikurangi 1. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau untuk aturan berantai atau aturan rantai, yang di dalam kurungnya ini harus kita turunkan dulu. 4x kuadrat ditambah 1. Berarti turunnya berapa? 8x ya, karena 1 itu turunnya 0. Berarti di sini 8x. Nah, gitu ya. Maka turunan pertamanya 5 kan. Nih, 8x ini bisa kita pindah ke depan. 5 dikali 8x, 4x kuadrat ditambah 1, 5 dikurangi 1, 4 ya. Maka Y aksennya adalah 40x dalam kurung 4x kuadrat ditambah 1 pangkat 4, sama ya dengan yang ini. Nah, oke, sama dengan yang ini. Jadi bisa kita gunakan cara yang ini, aturan rantai, bisa kita gunakan cara yang ini, konsep awal turunan. Tapi syaratnya kita harus turunkan juga yang di dalam kurungnya ya, seperti itu. Coba deh satu lagi contoh soalnya supaya lebih paham ya. Nah, misalkan contoh soal yang kedua. Turunan dari fungsi gx sama dengan, misalkan gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 3 pangkat 3. Nah, kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini, berarti kita udah tahu ya, harus menggunakan aturan rantai ya. Oke. Nah, yang pertama seperti biasa, kan gx sama dengan 2x pangkat 2 kurangi 3x ditambah 3 pangkat 3. Maka turunan pertama dari gx adalah yang pertama koefisien dikali pangkat ya, berarti 1 dikali 3, lalu tulis fungsinya 2x kuadrat min 3x tambah 3. Nah, pangkatnya kita kurangi 1, lalu jangan lupa dikali turunan dari yang di dalam ini. Turunan dari yang di dalam ini 2x pangkat 2 turunannya berarti 4x ya, min 3x berarti turunannya min 3 turunannya 0, nggak usah ditulis ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan 1 dikali 3 ya. 2x pangkat 3 ya, 2x pangkat 2 maaf 2x pangkat 2 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 1 2 dikali 4x min 3. Nah, bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali 4x kurangi 3 ya, dikali 2x pangkat 2 min 3x tambah 3 pangkat 2 ya. Ini bisa kita kalikan, 3 dikali 4x 12x, 3 dikali min 3 min 9 ya. Lalu ini kita turunkan lagi, 2x pangkat 2 min 3x tambah 3 pangkat 2. Maka ini adalah isinya untuk soal yang kedua ya. Seperti itu untuk turunan aturan rantai turunan fungsi ya. Oke, satu lagi deh contohnya. Nah, satu atau dua lagi lah contohnya. Nomor 3, misalkan diketahui Y sama dengan akar dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1 ya. Oke, ini 5 ya. Kalau misalkan bentuknya akar seperti ini, nah ini tentukan Y aksennya ya, atau turunan pertamanya. Maka akar ini bisa kita rubah dulu ya.
menjadi pangkat. Maka 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1, kalau akar itu berarti pangkat 1/2 ya. Nah, setelah ini kita bisa gunakan cara aturan rantai. 1 dikali setengah berarti setengah, lalu fungsinya ditulis 2x pangkat 5 kurangi 6x tambah 1. Nah, setengahnya ini dikurangi 1, setengah dikurangi 1 ya. Berapa setengah dikurangi 1? Setengah dikurangi 1 itu adalah 1/2 dikurangi 2/2 ya, maka hasilnya min setengah ya, min 1/2 ya. Jangan lupa di sini itu, jangan lupa di sini kali dengan dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Lupa ya Ibu. Dikali dengan turunan yang di dalam kurung, berarti 2x pangkat 5 turunannya itu adalah 10x pangkat 4 ya, lalu min 6x turunannya adalah 6. Nah, seperti itu ya. Kita tulis yang ini 10x pangkat 4 dikurangi 6. Nah, kita bisa kalikan dengan setengah. Setengah dikali 10x pangkat 4 dikurangi 6, lalu dikali yang ini 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1 pangkat min setengah. Nah, kita kalikan nih, setengah dikali 10x berarti 5x pangkat 4, setengah dikali 6 min 3 ya. Nah, min 3, 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1 pangkat min setengah. Nah, ada pangkat negatifnya nih. Kita balik lagi ke materi eksponen ya. Kalau pangkat negatif ya, kalau A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, bisa kita rubah nih di bawahnya, berarti 5x pangkat 4 dikurangi 3 per, yang ini pindah ke bawah supaya pangkatnya jadi positif ya. Jadi 2x pangkat 5 min 6x tambah 1 pangkat setengah. Nah, pangkatnya bisa jadi positif. Nah, bisa kita rubah lagi. Kenapa? Kalau A pangkat 1/2, A pangkat pecahan, maka itu bisa jadi akar A ya. Nah, bisa kita rubah 5x pangkat 4 dikurangi 3 per akar dari 2x pangkat 5 min 6x tambah 1. Ya, satu lagi contoh terakhir ya. Di aturan rantai turunan fungsi yang keempat ya. Jika Gx sama dengan x kurangi 3 dikali 2x min 1, 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, ini ada dua bentuk ya. Yang pertama perkalian turunan, yang kedua ini ada bentuk fungsi yang dikuadratkan ya. Berarti kombinasi antara perkalian turunan dan aturan rantai ya. Yang pertama kita gunakan dulu perkalian turunan ya. Berarti ini U, ini adalah V ya. U-nya adalah U-nya adalah X kurangi 3. Maka turunan pertama dari U adalah 1 ya. Turunan dari X ya, X kurangi 3, X-nya adalah 1. 3-nya 0, berarti nggak usah ditulis. Oke, sekarang V ya. V sama dengan 2X tambah 1 pangkat 2. Berarti kita gunakan aturan rantai yang ini. Berarti V aksen adalah pangkatnya dikali koefisien, berarti 2. Lalu tulis lagi fungsinya. Nah, pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1, 1 ya. Dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung. 2x tambah 1. Berarti turunannya adalah 2 ya. Karena satunya, turunan 1 adalah 0 ya. Berarti nggak usah ditulis. Kita kalikan 2 dikali 2. Berarti V aksennya adalah 4 dikali 2x tambah 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Maka bisa kita kalikan. Jadi 8x tambah 4 ya. 4 dikali semua yang ada di dalam kurung. Maka V aksennya adalah 8x tambah 4. Jadi ketika kita menentukan turunan fungsi dari Gx, kita menggunakan aturan perkalian ya. Perkalian. Dimana perkalian fungsi itu adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen ya. U aksen berapa? 1. V nya berapa?
V-nya 2X tambah 1 pangkat 2 ditambah U. U itu adalah X kurangi 3. V aksennya adalah 8X tambah 4. Nah, kita kalikan. Berarti kita ini uraikan ya, 2X tambah 1 pangkat 2. Berarti 2X pangkat 2. Nah, 2 dikali 1, 2 kali 2X, 4X. Ya, lalu 1 pangkat 2, 1. Ya, ditambah X dikali 8X berarti 8X kuadrat. Lalu X dikali 4 berarti 4X. Min 3 dikali 8X adalah min 24X. Ya, min 3 dikali positif 4 adalah min 12. Kita pindahkan atau pisahkan yang sama pangkatnya ya. 2X pangkat 2 ditambah 8X pangkat 2. Ya, maaf, ini 4X ya, 4X kuadrat, kan 2X kuadrat berarti 4X kuadrat ya. Nah, 4X kuadrat ditambah 8X kuadrat ditambah 4X ditambah 4X dikurangi 24X ya, lalu ditambah 1 kurangi 12 ya, ini ya. Jadi pangkat 2 dengan pangkat 2 atau kuadrat dengan kuadrat, X pangkat 1 dengan X pangkat 1, koefisien konstanta dengan konstanta. Berarti 12X pangkat 2, 4X tambah 4X, 8X kurangi 24X adalah min 16X ya. 1 dikurangi 12 min 11. Maka ini adalah hasilnya untuk G aksen X ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.